Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Jumat 4 November 2022. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi seputar Jawa Barat, di antaranya migrasi TV digital, sejumlah daerah masih mengalami blank spot. Ribu warga calon penerima set-top box di Kota Tasikmalaya menunggu kejelasan kapan akan menerima set-top box. Selain topik utama tersebut, kami juga akan sampaikan informasi lainnya dari berbagai daerah di Jawa Barat. Bersama saya, Astri Nur, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali Jawa Barat hari ini dengan informasi yang pertama dari Kabupaten Tasikmalaya. Migrasi siaran TV analog ke digital di sejumlah wilayah di Kabupaten Tasikmalaya masih terkendala blank spot atau susah sinyal. Pemkab Tasikmalaya akan berupaya mengajukan surat ke kementerian untuk dilakukan pemasangan alat untuk memperkuat sinyal siaran TV digital. Migrasi siaran televisi dari analog ke digital masih menemukan kendala di sejumlah daerah. Salah satunya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang masih adanya daerah yang blank spot atau susah sinyal untuk menerima siaran TV digital. Beberapa wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang masih blank spot siaran TV digital itu diantaranya berada di Kecamatan Bojonggambir dan Sodong Hilir. Menurut Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya, Agung Nurbudiansyah, di daerah yang blank spot tersebut selama ini masyarakat hanya bisa menikmati siaran televisi hanya dengan menggunakan pemancar parabola. Untuk kendalanya mungkin yaitu tadi benar bahwa di kita itu di Kabupaten Tasikmalaya masih ada daerah-daerah atau titik-titik yang blank spot yang tidak bisa menerima signal, dan itu masih menggunakan pemancar parabola. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, Pemkab Tasikmalaya akan berupaya mengajukan surat ke kementerian agar dilakukan pemasangan alat untuk memperkuat sinyal serta akan melakukan pendataan lokasi-lokasi mana saja yang blank spot atau susah sinyal. Demikian dilaporkan Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat. Sementara itu, saudara, sedikitnya 30.000 warga Kota Tasikmalaya sudah terdaftar sebagai penerima bantuan set-top box atau STB secara gratis dari pemerintah. Namun hingga kini belum ada kepastian. Pihak Diskominfo pun tidak mendapatkan nama dan alamat untuk memverifikasinya. Peralihan siaran televisi analog ke digital, analog switch off, telah resmi dilakukan oleh pemerintah sejak tanggal 2 November kemarin. Untuk menyukseskan program tersebut, pemerintah pun menggelontorkan dana untuk pembagian set-top box gratis melalui Kementerian Kominfo. Meski siaran analog di Kota Tasikmalaya hingga saat ini masih berjalan dan masih dinikmati warga, namun sebagian warga tidak mampu khawatir kedepannya tidak bisa menikmati siaran TV digital karena tidak memiliki STB. Sedikitnya 30.000 warga Kota Tasikmalaya terdaftar mendapatkan STB gratis dari kementerian. Namun hal tersebut belum ada kepastian karena data yang dikirim dari kementerian tidak diberikan nama dan alamat sehingga sulit dalam memverifikasinya. Nah, sejauh ini kami belum mendapatkan informasi, sampai sejauh ini belum mendapatkan informasi realisasi pembagian STB tersebut. Karena pada bulan Juni itu malah kami mendapatkan surat dari radiogram dari Kementerian Dalam Negeri untuk mendata. Yang sumber yang datanya sudah ada dari Kementerian Dalam Negeri. Pihak Dinas Kominfo rencananya akan melayangkan surat ke pihak kantor pos untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pendistribusian STB kepada pihak penerima berdasarkan data dari kementerian. Demikian dilaporkan Tony Sontani, TVRI Jawa Barat.
Informasi lainnya, Saudara, Putri Una Astari atau DJ Una hadir dalam sidang kasus robot trading DNA Pro di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung. DJ Una dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi korban dan mengalami kerugian 700 juta rupiah. Sidang lanjutan kasus robot trading DNA Pro kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung. Sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan 4 saksi, salah satunya Putri Una Astari atau DJ Una. DJ Una dihadirkan oleh JPU sebagai saksi korban robot trading DNA Pro. DJ Una mengaku mengalami kerugian hingga 700 juta rupiah. Dalam persidangan, DJ Una menerangkan bahwa dirinya mengenal DNA Pro saat diundang mengisi acara di Bali. Dirinya dihadirkan sebagai saksi korban, di mana sebelumnya DJ Una menjadi member dan investasi senilai 1,3 miliar. Dari investasi tersebut, DJ Una sempat menarik investasi sebesar 600 juta rupiah, sementara sisanya 700 juta masih tersimpan di DNA Pro. 5 gram 4 juta 700, kurangnya di harga 19 juta. Oh, jadi itu semuanya diuangkan oleh mereka. Dikonversi uang, Transfernya dalam bentuk uang. bukan barang ya. Sebelumnya ia tertarik karena dirinya sebagai member yang tergiur dengan keuntungan 1% per hari di saat pandemi melanda Indonesia atau 2021 silam. Demikian dilaporkan Arif Budi, TVRI Jawa Barat. Informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya longsor 2 bangunan rusak parah. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara sekalian, sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanggal 2 November tadi malam, persis jam 00 untuk masuk ke tanggal 3 November, pemerintah sudah memutuskan kebijakan migrasi dari analog ke digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesiapan teknis yang sudah dibicarakan dalam waktu yang cukup lama. Dan semua cukup berjalan efektif. Hanya ada beberapa televisi swasta yang sampai sekarang dalam tanda petik tidak mengikuti atau dalam tanda petik lagi membandel atas keputusan pemerintah ini, yaitu RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, ANTV, dan tadi juga terpantau TV One serta Cahaya TV. Perlu saya sampaikan bahwa ESO itu adalah atas perintah undang-undang dan ini sudah lama disiapkan dan dikoordinasikan termasuk dengan semua pemilik televisi ini. Nah, oleh sebab itu terhadap yang membandel ini secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio atau ISR bertanggal 2 November kemarin. Maka jika sekarang masih melakukan siaran melalui analog, maka itu bisa dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, oleh sebab itu mohon agar ini ditaati, agar pemerintah tidak perlu melakukan langkah-langkah yang sifatnya polisional daripada sekedar administratif. Ingat bahwa analog switch off adalah merupakan keputusan dunia internasional yang diputuskan oleh pertama
ITU, International Telecommunication Union, sudah belasan tahun yang lalu. Kemudian di negara-negara ASEAN itu tinggal Indonesia dan Timor Leste yang belum. Di dalam undang-undang kita sendiri juga sudah dicantumkan dan sudah menjadi kebijakan resmi pemerintah. Itu pun sudah dimusyawarahkan melalui koordinasi berkali-kali dengan pembagian tugas. Terima kasih. Mohon ini dilaksanakan dengan baik. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, hujan deras yang mengguyur Kota Bogor menyebabkan tebing setinggi 20 meter longsor di Kampung Parung Banteng, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 4 motor dan 2 bangunan terseret longsor hingga mengalami rusak parah. 4 kendaraan roda 2 dan 2 bangunan terseret longsor setinggi 20 meter ke Sungai Kalibaru di Kampung Parung Banteng, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Longsor tersebut terjadi usai diterjang hujan deras yang melanda Kota Bogor. Sejumlah petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi 4 kendaraan roda 2 yang jatuh terbawa longsor ke dalam Sungai Kalibaru. Dalam proses evakuasi, petugas sempat mengalami kesulitan, pasalnya reruntuhan batuan terbuat dari besi, sehingga dilakukan pemotongan. Jadi posisi pohon itu memang di pinggiran sungai, dan itu yang mengakibatkan akhirnya tanah pun tergerus jadi longsor. 3 kendaraan yang jatuh ke bawah ke Sungai Kalibaru, 1 lagi tertimpa pohon, posisinya di atas. Sementara itu, peristiwa longsor juga membuat kabel listrik terputus sehingga memutuskan aliran listrik di sekitar lokasi. Demikian dilaporkan Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat. Petugas SAR gabungan menemukan jasad seorang remaja yang hanyut selama 2 hari di aliran Sungai Ciliwung, Kota Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, korban yang tidak bisa berenang ini terseret arus hingga ditemukan 200 meter dari titik lokasi awal. Usai dilakukan pencarian selama 2 hari, petugas SAR gabungan menemukan tubuh seorang remaja bernama Muhammad Denis yang hanyut saat berenang di Sungai Ciliwung di Kampung Sukamulya, Kelurahan Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas mendapati tubuh siswa SMP kelas 8 ini tersangkut di tumpukan sampah di kedalaman 3 meter atau berjarak 200 meter dari lokasi titik awal. Sebelumnya, anak berusia 14 tahun ini dilaporkan hilang usai bermain bersama ketiga rekannya di aliran sungai Minggu sore. Korban yang tidak bisa berenang ini lalu terseret arus meski telah dilakukan upaya penyelamatan oleh warga sekitar. Butuh waktu 2 hari untuk bisa menemukan korban karena terdapat kendala mulai dari jarak pandang hingga derasnya arus sungai. Alhamdulillah tadi korban ditemukan di tidak jauh dari titik lokasi korban tenggelam, kurang lebih 200 meter dari titik korban di sebelum jembatan biru ini dilakukan penyelaman. Jasad korban pun lalu diserahkan petugas ke pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Petugas juga menghimbau agar orang tua mengawasi anak-anaknya saat bermain di luar rumah di tengah cuaca ekstrim saat ini. Demikian dilaporkan Andi Firmansyah, TVRI Jabar. 3 anak terpeleset ke sungai, 1 diantaranya tenggelam dan meninggal dunia. Untuk mencari korban dilakukan susur sungai sepanjang 1 km. Keluarga korban histeris pada saat melihat anaknya sudah tidak bernyawa lagi setelah tenggelam saat bermain di pinggir saluran sekunder irigasi Cilutung Timur, Majalengka. Sebelum korban tenggelam bersama kakak dan temannya bermain di bantaran sungai hingga terpeleset. Korban meninggal dunia bernama Aris, usia 6 tahun. Korban terseret air sungai yang deras. Korban tenggelam dengan kedalaman air 1 meter lebih. Korban sempat ditolong teman bermainnya, Ramdan Harun, usia 7 tahun, namun ikut tenggelam. Namun Harun bisa tertolong. Kini Ramdan harus dirawat tim medis di klinik terdekat. Ini tetangganya si Harun sama si Haris, terus kakaknya lari ke rumah pas ada saya kan berdekatan rumahnya dari belakang.
si Haris itu apa namanya tenggelam palit. Terus hari itu saya si itu langsung si anak tuh ada 20 meter lebih kena satu. Korban Aris sempat mendapatkan pertolongan medis dari klinik terdekat, namun nyawanya tidak bisa tertolong dan langsung dibawa ke rumah duka Blok Dukuh Bitung, Desa Karangsambung, Kadipaten untuk dikebumikan di TPU setempat. Demikian dilaporkan Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat. Informasi lainnya sesaat lagi, di antaranya polisi ringkus begal jalanan. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota Jawa Barat meringkus begal sadis yang beraksi di Jalan Raya Suranenggala, Pangurangan. Para pelaku begal tidak segan melukai korbannya menggunakan senjata tajam dan dalam melancarkan aksinya. Pelaku begal sadis diringkus Satreskrim Polres Cirebon Kota di tempat persembunyiannya di kawasan Samadikun, Kota Cirebon. Sementara satu pelaku lainnya masih dilakukan pengejaran oleh polisi. Begal yang kerap bersenjatakan senjata tajam ini tergolong sadis karena tidak segan melakukan korbannya saat melakukan perampasan barang berharga seperti sepeda motor maupun handphone. Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar mengatakan begal ini melakukan aksinya di jalanan sepi seperti di Jalan Suranenggala, Pangurangan, Cirebon. Korban yang saat itu sedang berboncengan dengan ibunya dipepet oleh pelaku begal dan langsung melakukan pembacokan hingga korban terjatuh dan merampas barang berharga. Tersangka AW dan JS sedang mencari sasaran untuk dilakukan pencurian kekerasan. Dengan melihat adanya korban, akhirnya tersangka atas nama JS memepet dari si kendaraan korban dan selanjutnya JS melakukan pembacokan, namun hanya kena helmnya saja kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Demikian dilaporkan Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat. Seorang bocah 5 tahun warga Desa Rando Bawagirang, Kecamatan Mandiracan, Kuningan, Jawa Barat diserang monyet liar. Akibatnya bocah mengalami luka gigitan di bagian tangan serta kaki dan harus mendapatkan perawatan medis. Beginilah kondisi bocah 5 tahun bernama Degia Amiralati, warga Desa Randu Bawagirang, Kecamatan Mandirancan, Kuningan, Jawa Barat. Terlihat lemas digendong ayahnya. Bocah ini mengalami luka gigitan di bagian tangan serta luka cakaran di kaki setelah diserang seekor monyet liar. Kejadian bermula ketika sang bocah sedang berjalan sambil membawa makanan di depan rumahnya. Tiba-tiba saja ada seekor monyet liar langsung menyerang bocah tersebut. Warga yang melihat bocah langsung mengusir monyet dan membawa bocah ke puskesmas terdekat untuk perawatan lebih lanjut oleh petugas medis. Petugas damkar yang mendapat laporan warga langsung mendatangi lokasi untuk menangkap monyet liar yang masuk ke pemukiman warga. Kami mendapatkan laporan dari aparat pemerintahan Desa Randu Bawagirang, Kecamatan Mandirancan bahwa telah terjadi serangan kawanan monyet liar atau kita istilah sebut dengan hewan makaka fascicularis. Yang mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi rabies atau apa, tapi itu masih dalam proses
penanganan dari Dinas Kesehatan. Untuk sementara, petugas damkar hanya melakukan mitigasi atau pengusiran dengan cara membuat suara ledakan dari botol berisi air dan karbit. Demikian dilaporkan Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat. Persaingan menghadapi dunia kerja diperkirakan akan semakin kompetitif karena diperkirakan pada tahun 2023 akan terjadi inflasi global. Menghadapi kondisi tersebut, berbagai elemen terus melakukan upaya menghadapi inflasi global tersebut. Perekonomian dunia pada tahun 2023 diperkirakan akan semakin sulit akibat akan terjadinya inflasi di berbagai negara. Kondisi tersebut menuntut semua elemen agar mempersiapkan diri agar inflasi yang akan terjadi tidak berdampak terlalu berat. Rektor Universitas Surya Kencana, Dwi Japriyatno mengatakan inflasi global akan memberatkan semua sektor termasuk persaingan dunia kerja. Oleh karena itu pihaknya terus melakukan upaya agar lulusannya bisa bersaing di dunia kerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Saya kira kita sudah mempersiapkan ya para lulusan dari Universitas Surya Kencana, karena sebelum lulus itu mereka dibekali beberapa kegiatan dan beberapa agenda dalam rangka meningkatkan mutu untuk menghadapi masalah global ini, termasuk masalah resesi yang kemungkinan tahun depan itu akan terjadi. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Pada tahun 2023 diperkirakan akan banyak negara yang akan bangkrut akibat perekonomian negaranya menurun drastis. Demikian laporan Endang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Jam tangan kayu dari usaha kecil menengah atau UKM di Kota Bandung menjadi salah satu merchandise resmi di perhelatan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali pada pertengahan November ini. Inilah deretan merchandise resmi dari perhelatan konferensi tingkat tinggi KTT G20. Jam tangan kayu ini didesain khusus untuk para delegasi yang akan melangsungkan G20 pada pertengahan bulan November ini di Bali. UKM milik Ilham Punastiko ini terletak di kawasan Cipaganti, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Ilham mengatakan sudah kerjasama dengan pemerintah untuk membuat merchandise jam tangan kayu dari tahun 2021 lalu. Selain terbuat dari kayu, ada juga jam yang terbuat dari limbah seperti putung rokok, ampas kopi, dan jamur. Ilham, salah seorang pengguna jam tangan, mengaku sangat bangga akan produk UKM Kota Bandung tembus ke KTT G20. Soalnya Pala Nusantara itu kan di setiap jamnya tuh ada cerita-cerita Nusantara sendiri kan. Nah, aku sendiri sebagai yang suka cerita-cerita lokal, jadi aku suka dan support brand lokal. Dari bulan Agustus hingga November ini, sudah ribuan jam tangan dipesan dalam beberapa rangkaian G20. Oke, untuk G20 ini sebenarnya sebuah privilege dan penghargaan atau kehormatan banget buat Pala Nusantara, karena kita menjadi sebuah merchandise yang dipercaya oleh Indonesia, mewakili Indonesia untuk para presiden, para delegasi dari mancanegara, bahwa produk kita itu tidak kalah bagusnya gitu. Jadi kita brand yang memang kompetitif di internasional. Rencananya setelah rangkaian G20 usai, Pala Nusantara akan menjual produk jam tangan G20 ke masyarakat umum. Demikian dilaporkan Abi Aditya, TVRI Jawa Barat. Informasi lainnya akan kami sampaikan sesaat lagi, di antaranya Tim Karate Kota Bandung incar juara umum pada Porprov 14 Jabar. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, diperkuat oleh 17 orang atlet yang akan tampil pada 19 kelas, tim Karate Kota Bandung optimis mampu mempertahankan gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 14 Jawa Barat tahun 2022. Kota Bandung yang akan berlaga di Porprov 14 Jabar 2022 resmi dilepas oleh pimpinan DPRD Kota Bandung. Diperkuat oleh 17 orang atlet, tim Karate Kota Bandung mengusung target meraih gelar juara umum seperti yang dicapai pada Porprov ke-13 Jabar di Kabupaten Bogor tahun 2018. Menurut salah seorang pimpinan DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya,
Tim Karate Kota Bandung memiliki potensi besar untuk bisa mendulang banyak medali. Tinggal bagaimana menata aspek mental para atlet agar bisa tampil all out pada pertandingan yang akan digelar tanggal 8 hingga 11 November mendatang di lapangan tenis indoor Kabupaten Subang. Dan tentu selain melepas, kita juga mengiringi dengan doa, dengan harapan supaya tim Karate Kota Bandung bisa kembali mempertahankan juara umumnya dan sekaligus juga mendulang medali sebanyak-banyaknya. Didampingi oleh salah satu tokoh bela diri di Kota Bandung dan mungkin bahkan Indonesia, itu tentunya akan membawa semangat buat anak-anak, di mana kebetulan para atlet ini adalah atlet-atlet muda. Mereka adalah mantan-mantan atlet PPLPD yang alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa naik ke jenjang senior, dan tentunya mereka memerlukan wejangan-wejangan dari suhunya. 17 atlet yang berangkat ke Subang akan turun di 19 kelas yang dipertandingkan di Porprov 14 Jabar dengan target antara 4 hingga 6 medali emas. Demikian dilaporkan Ahmad Wirahardi, TVRI Jawa Barat. Memiliki fasilitas memadai, Kabupaten Bandung menjadi tuan rumah cabang olahraga hoki Pekan Olahraga Provinsi ke-14 tingkat Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat hanya ada 2 daerah yang memiliki fasilitas olahraga hoki, yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Bahkan untuk Kabupaten Bandung memiliki fasilitas lapangan hoki outdoor dan indoor. Dari 27 kota Kabupaten Bandung, hanya ada 14 kota Kabupaten Bandung yang mengikuti cabang olahraga ini karena tidak memiliki fasilitas latihan di daerah mereka masing-masing. Hal tersebut diakui oleh para atlet dari berbagai daerah di Jawa Barat. Pada awal pertandingan hari ini, Kabupaten Bandung berhasil mengalahkan lawan, baik tim putra maupun tim putri. Untuk tim putra, Kabupaten Bandung menghadapi tim Kabupaten Cianjur dengan skor 7-0, sedangkan tim putri Kabupaten Bandung mengalahkan Sukabumi dengan skor 11-0. Latihan juga kita harus intensif. Alhamdulillah ini kalau Kabupaten Bandung kita disupport untuk dari KONI, kita melaksanakan TC 2 bulan terakhir ini. Mungkin itu kita coba ambil start awal, karena dengan begitu aklimatisasi kesiapan atlet mungkin akan jauh lebih siap. Walaupun beberapa hal masih terkendala, tapi sejauh ini kita kolaborasi pengurus, pelatih, terus atlet pun sama-sama ikut bersinergi untuk mewujudkan juara 1. Pada pertandingan Porprov ini, Kabupaten Bandung berharap bisa meraih medali emas untuk semua timnya dan berharap bisa melaju ke tingkat Pekan Olahraga Nasional. Demikian dilaporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Berikut ini adalah suasana lalu lintas di beberapa titik di Kota Bandung. Ya, ini adalah pantauan lalu lintas dari CCTV Dinas Perhubungan. Yang pertama ini ada dari Tol Paster yang terlihat ada keramaian dari arah yang keluar dari gerbang Tol Paster menuju Kota Bandung, dan dari arah sebaliknya terlihat lancar. Sementara itu di Simpang Cikapayang lalu lintas ini diguyur hujan dan terlihat suasana lalu lintas ramai. Dan yang selanjutnya ini ada di Simpang 5 terlihat kendaraan melalui jalur yang cukup padat. Sementara itu di Simpang Cicahem juga terlihat sama, saudara, ada keramaian kendaraan. Iya, demikianlah Jawa Barat hari ini. Saya Astri Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.